Yang pertama tentang mazhab, gerakan mazhab. Ada kitab yang ditulis oleh ulama besar bernama Syekh Abu Zahra. Judulnya Tarikhul Mazahibul Islam, sejarah munculnya mazhab-mazhab Islam. Ya, mazhab itu beliau jelaskan ada 3 macam. Ada mazhab akidah. Mazhab akidah ada namanya Ahlus Sunnah, ada namanya Jabariyah, ada Mu'tazilah, ya, ada Qadariyah. Nah, itu mazhab akidah. Kemudian ada mazhab yang namanya mazhab akidah ini disebabkan karena adanya ilmu kalam, ya. Jadi ada filsafat, ada pengaruh filsafat Yunani. Ada mungkin teman-teman tahu istilah ilmu mantik, ya. Mantik itu karena pengaruh ilmu mantik, filsafat itulah kemudian muncullah mazhab-mazhab akidah. Kemudian ada juga mazhab di bidang politik, mazhab siyasiyah. Jadi ada Sunni, kemudian Syiah, kemudian Khawarij dan Murji'ah. Nah, itu semua mazhab politik. Penjelasan Syekh Abu Zahra dalam kitab. Kemudian ada bedanya di mana? Kalau Sunni berpendapat khalifah itu dari mana saja boleh, yang penting memenuhi syarat. Syiah berpendapat khalifah haruslah dari keturunan Ali bin Abi Thalib. Ya, kemudian dulu ada Khawarij yang menyatakan keluar dari ketatan Khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan. Ya, bahkan juga sempat menyatakan keluar dari ketatan pada Khalifah Ali bin Abi Thalib. Mereka keluar dari kota Makkah, maka disebut Khawarij, orang yang keluar dari kota Madinah. Sebutlah mereka kaum Khawarij, keluar dari kota Madinah dan keluar dari ketatan pada Khalifah. Sebagian mereka kembali, bahkan disebut Murji'ah. Dari kata rujuk, mereka sebagiannya kembali ke kota Madinah, taat pada Khalifah Ali bin Abi Thalib. Itu mazhab politik. Kemudian ada mazhab fikih. Mazhab fikih itu ada 9 mungkin, ya, kurang lebih 9 yang masyhur di kalangan kaum muslimin. Ya, ada Hanafiyah, mazhab Abu Hanifah. Ada Malikiyah, Imam Malik. Syafi'iyah, Imam Syafi'i. Hanabilah, Ahmad bin Hanbal. Ada Ja'fariyah, ada Zaidiyah, ada Zahiriyah. Kalau nggak salah ada sampai 9 itu mazhab. Nah, sekarang Ustaz bingung saya. Nggak usah bingung. Begini. Pertama, Indonesia. Islam masuk ke Indonesia dibawa oleh ulama Syafi'i. Ulama mazhab Syafi'i. Ya, itu yang pertama. Karena Islam ini masuk ke Indonesia dibawa oleh ulama-ulama dari Gujarat, India. Ya, itu mazhabnya Syafi'i. Yang kedua, pergerakan Islam di Indonesia itu ada 2 macam. Yang pertama Muhammadiyah. Muhammadiyah adalah gerakan Wahabi sebenarnya. Ya, didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Ya, dan beliau itu terinspirasi dari gerakan Wahabi yang ada di Hijaz, ya, yang didirikan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi yang lahir di kota Najd. Itu beliau cenderung ke mazhab Hambali. Ya, meskipun beliau dulu berguru di sana ke banyak ulama, termasuk beliau berguru kepada Syekh Yusuf An-Nabhani, kakeknya Syekh Taqiyuddin An-Nabhani, ya, bapaknya Syekh Ibrahim An-Nakhai An-Nabhani. Nah, jadi kemudian ada lagi gerakan berikutnya muncul namanya Nahdlatul Ulama, didirikan oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Kiai Haji Hasyim Asy'ari juga berguru di Timur Tengah. Jadi dulu memang begitu. Dulu umat Islam itu bergurunya di Timur Tengah. Banyak orang-orang Indonesia berguru di sana dan jadi ulama besar di sana. Termasuk seperti Imam An-Nawawi Al-Bantani. Itu orang Banten. Tapi tinggal di Makkah. Jadi imam di sana, Masjidil Haram. Dan menjadi ulama di sana. Banyak orang-orang dari sini. Ya, karena itu dulu masanya khilafah, ya, waktu itu. Dan di Indonesia ini ada kesultanan-kesultanan Islam, yang itu masih terhubung dengan pusat khilafah di sana. Sehingga putra-putra dari sini itu yang pergi haji ke sana nggak pulang lagi. Yang nggak ada paspor, nggak ada visa. Lah kita ini satu negara, nggak ada pakai paspor, nggak ada visa. Anda tinggal sini selesai, makan ditanggung. Ya. Apa yang tidak ada? Anda mau nikah banyak gadis. Nah, gitu. Nah, seperti itu. Makanya tidak heran ketika akulturasi budaya itu muncul, kan orang Arab juga banyak datang sini, ada Syihab, ada Basalamah, ada Asegaf dan seterusnya. Itu karena begitu. Itu karena Islam, dakwah Islam, karena khilafah Islam yang menyebar Islam dan seterusnya. Nah, jadi kita ikut yang mana, Ustaz? Tergantung dulu sejak kecil kita ngaji di mana. Kalau Indonesia, kasusnya Indonesia, ya. Kalau dari kecil kita sekolahnya di sekolah pesantren NU dan seterusnya, maka berarti Anda mazhab Syafi'i. Tapi kalau dari kecil kita ngajinya di sekolah Muhammadiyah, ya, berarti mazhabnya Hambali. Nah, dalam pembahasan usul fikih
Misalnya dalam kitab Saksiyah Islamiyah jilid 1 dikatakan, kita muqallid ini kita muqallid semua, orang yang bertaklid pada ulama. Itu ada dua macam, muqallid am atau muttabi'. Muqallid am adalah orang bertaklid karena kagum kepada kecerdasan seorang ulama, tanpa tahu membanding-bandingkan dalil, karena tidak tahu ilmu usul fikih. Sementara muqallid muttabi', dia tahu meski hanya sebagian ilmu usul fikih, maka dia bisa membandingkan pendapat ulama dan memilih mana yang paling kuat, dan itu yang dia ikuti. Nah, jadi tergantung kapasitas kafah kita di mana, kapasitas kita di mana. Kalau tidak tahu kita membandingkan pendapat ulama, sudah kita muqallid ami saja. Ya, pilih satu mazhab, belajar itu bukunya, jangan baca buku yang lain. Pusing nanti. Sudah Ustaz, saya Syafi'i, ya sudah, pelajari semua kitab-kitab mazhab Syafi'i. Imam Syafi'i, Radus Shalihin, Imam Nawawi, itu Syafi'i kan? Ibnu Katsir, tafsir Ibnu Katsir, itu Imam Syafi'i. Bahkan Imam Bukhari itu dari mazhab Syafi'i juga. Ya, apalagi kalau yang kontemporer seperti Wahbah Zuhaili, ya. Nah, itu kitab beliau yang terkenal, kitab fikih beliau. Nah, itu mazhab Syafi'i saja, nggak usah baca fikihnya, kitab-kitab fikih perbandingan, nanti pusing. Kalau baca kitab Al-Autor Imam Syaukani, pusing. Waduh, banyak sekali pendapat sini, pusing saya, mana saya mengikuti. Akhirnya tidak jadi, akhirnya tidak dikerjakan. Kan begitu. Itu ikuti saja, pelajari saja satu mazhab saja, ya. Tergantung kita di mazhab mana. Kalau mazhab Hambali, ya sudah, baca saja kitab mazhab Hambali. Gitu. Karena sebatas itulah kafaah kita, kemampuan kita. Tapi bagi mereka yang punya kemampuan menguasai sebagian ilmu usul fikih, meski tidak semuanya, nah itu bisa membaca pendapat. Ya, kalau saya misalnya, saya pribadi, saya mempelajari seluruh pendapat para ulama, saya pelajari, saya baca. Ya, baik itu yang menyangkut soal fikih ibadah maupun fikih muamalah, fikih politik, semua saya baca pendapat para ulama. Gitu. Sampai ya komunitas di masyarakat saya pelajari. Di Maros itu, saya tinggal di Maros. Ya, meskipun orang tua saya rumahnya di Goa. Ya, orang tua di Goa, saya tinggal di Maros. Bapak saya orang Selayar, ibu saya orang Goa campur Bone. Tapi saya masih ada Arabnya, kakek saya orang Arab, Nabi Adam. Jadi saya Arabnya saya. Nah itu di Maros itu menarik sekali. Kan di Maros itu semua pergerakan ada. Di sana ada dari Istiqomah, ada Muhammadiyah, ada NU, ada kelompok tarekat, lengkap di sana. Jadi saya coba datang juga ke kelompok-kelompok tarekat. Saya silaturahim ke kiai-kiai mereka, mursyid, nah istilahnya mursyidnya, pemimpin-pemimpin mereka. Yang muridnya itu ribuan orang, ya, muhibbinnya ribuan orang. Yang mursyidnya bilang, kalau kamu ikut sama saya, surga semua. Mursyidnya bilang begitu, surga semua. Kalau ikut saya saja, surga semua. Ya, maksudnya itu begini, kan memang tadi saya bilang ya, kita kan belajar agama itu kan harus punya guru kan. Guru itu punya guru lagi, gurunya punya guru lagi, terus sampai nyambung ke Rasulullah. Nah, itu maksudnya. Cuma ini yang bahaya, karena mereka bukan sekedar muqallid, mereka bukan lagi muqallid ami, bahkan hanya muqallid pada ustadz gitu, bukan muqallid pada mujtahid, sehingga bisa jadi keliru. Dan saya dapati banyak yang keliru memang, sifatnya kadang-kadang gulu, berlebih-lebihan dalam agama. Istri saya ngisi majelis taklim ibu-ibu di Maros. Ibu-ibu tanya, Ustazah, katanya kalau belajar istinja itu mesti datang ke guru, mesti bawa ini bawa itu. Saya bilang, betul itu penjelasannya, mesti datang ke guru. Kan tadi ilmu kan mesti diserah terimakan ke guru. Betul, nggak boleh kita itu belajar agama cuma baca buku, baca di Google, terjemahkan sendiri, nggak boleh. Kata Al-Ghazali, kata Imam Al-Ghazali, siapa yang belajar agama tidak punya guru, maka gurunya adalah syaitan. Jadi nggak boleh kita itu belajar agama cuma baca Google, baca internet, baca bukunya ulama, ini nggak boleh. Harus ada yang bimbing kita. Karena kita ini, kita tidak punya kafaah. Gitu. Cuma kadang-kadang anak muda sebagian baru baca satu hadis sudah seperti ulama besar gitu. Seandainya Imam Syafi'i lahir sekarang, saya akan sampaikan bahwa Anda ahlu bid'ah. Hebat kalian. Kenapa? Enggak belajar adab. Makanya kata Imam Malik, ta'allamul adab qabla ta'allamul ilm. Belajar dulu kalian adab sebelum kalian belajar ilmu. Ya, karena al-adab fawqal ilm. Adab itu di atasnya ilmu. Ya, kata Imam Bukhari, al-adab fawqal ilm. Adab itu di atasnya ilmu. Dan kata Imam Syafi'i, saya belajar adab 20 tahun dan saya belajar ilmu cuma 4 tahun. Itu. Adab itu apa? Ya, sopan santun, ihtiram, penghormatan kepada ulama. Itu namanya adab. Kalau ilmu itu ya fikih, itu ilmu. Ya. Nah, ikhwani fillah rahimakumullah. Ya, begitu. Jadi tergantung kita kemampuannya di mana. Kalau kemampuannya hanya bisa jadi muqallid am, dia bertaklid buta,
Yang mana yang kita kagumi dari mazhab-mazhab yang ada, itu yang kita pilih dan itu yang kita ikuti. Semua pendapatnya kita ikuti. Indonesia ini banyak orang ngaku mazhab Syafi'i, tapi tidak mengikuti pendapat Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mengatakan perempuan disunnahkan pakai cadar, tapi yang larang cadar itu siapa? Yang ngakui mazhab Syafi'i. Imam Syafi'i tidak pernah mengajarkan bakar dupa, ya, bawa kemenyan ke kuburan, nasi songkol semua, ayam dipotong. Bila siapa dikasih? Nenek mau dikeringkan ini, mau dikeringkan nenek. Imam Syafi'i nggak pernah mengajarkan itu, ya, tapi ngakunya mazhab Syafi'i. Kan gitu. Banyak di sini umat Islam itu ya ngakunya ikut Imam Syafi'i, tapi tidak begitu pendapat Imam Syafi'i, ataupun sebaliknya. Nah itu maka memang harus ngaji, harus belajar, harus belajar. Gitu. Jadi begitu, tidak usah bingung, ikut saja mana yang kalau dulu belajar agamanya di mana. Berikutnya, bagaimana yang Quraisy Shihab pendapatnya jilbab? Jadi begini, semua yang mazhab yang saya sebut tadi itu, mazhab akidah, mazhab, semuanya itu adalah ra'yul islami, pendapat islami. Meskipun mereka itu kadang-kadang ada yang sebagian pakai syubhatud dalil, dalil yang lemah, tapi tetap itu disebut sebagai ra'yul islami, pendapat yang islami. Karena tetap punya dalil, entah itu dari Quran, sunnah, ijma' sahabat, ataupun dalil-dalil yang syubhat seperti istihsan, masalah mursalah, al-uraf, ya, syar'u man qablana dan seterusnya. Tapi masih punya dalil. Ada pemikiran-pemikiran di luar Islam. Ini harus dibedakan ya. Yang tadi itu mazhab-mazhab itu semuanya masih pemikiran Islam, semuanya masih pendapat yang Islami. Tapi ada juga pendapat batil, pemikiran dari barat masuk ke umat Islam, tapi dipakai bajunya baju Islam. Apa contohnya? Islam liberal. Itu liberalisme, tapi dikasih label Islam. Contoh misalnya kalau di dalam bidang tafsir namanya tafsir hermeneutika. Nah, Quraisy Shihab itu tafsirnya tafsir hermeneutika. Apa contohnya itu? Jadi menafsirkan ayat mengikuti keadaan. Jadi itu kan teori berpikir orang barat. Orang barat itu, orang sekuler itu cara berpikirnya begitu. Dalam menentukan hukum. Hukum itu dibuat berdasarkan fakta, berdasarkan keadaan masyarakat, berdasarkan tinjauan sosiologis. Kan gitu. Yang bisa jadi di sini tidak boleh tapi di sana boleh. Itu kan kacau kan? Makanya waktu pembuatan undang-undang pornografi di DPR itu ribut soal apa itu pornografi. Nggak jelas batasnya. Ada yang bilang pornografi adalah kalau merangsang. Bagaimana kalau saya tidak terangsang? Ente terangsang, saya nggak terangsang. Mana ukurannya ini pornografi terangsang? Karena orang seleranya beda-beda. Ada yang bilang pornografi itu kalau bertentangan dengan budaya Timur. Ada yang jawab, Timur sebelah mana? Papua Timur. Sana orang pakai koteka. Yang mana itu pornografi? Gitu kan? Ya seperti itu. Ini pemikirannya karena pemikiran manusia. Manusia yang ngarang-ngarang kebenaran. Padahal manusia tidak tahu kebenaran. Allah mengatakan dalam Al-Quran, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum, wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh jadi sesuatu itu kalian benci padahal itu baik bagi kalian. Boleh jadi sesuatu itu kalian cintai padahal itu buruk bagi kalian. Dan Allah Maha tahu mana baik mana buruk dan kalian tidak mengetahui. Kan gitu. Maka kalau pemikiran-pemikiran manusia saja, itulah pemikiran liberal sekuler itu. Itu pasti bertentangan dengan Islam dan itu pasti salah karena itu pemikiran manusia. Secerdas-cerdasnya para profesor, hatta pun seperti Quraisy Shihab, ya. Semua manusia itu dikumpulkan untuk buat pemikiran baru yang bertentangan dengan Quran, pasti nggak bisa menandingi Quran. Kenapa? Karena Quran itu menantang semua jin manusia untuk buat, nggak bisa. Qul la in jama'atul insu wal jinnu ayatu mithli hadzal Quran la ya'tuna bimithli. Katakan hai Muhammad SAW, seandainya seluruh jin dan manusia berkumpul untuk membuat satu saja surah yang semisal dengan Quran, yang semisal seperti Al-Quran, layak tu Nabi Bithli, selamanya mereka tidak mampu membuat yang semisal dengan Quran. Jadi pernah waktu saya ngisi acara di kantor Bupati Pangkep, kantor Bupati Pangkep, itu temanya di dialog publiknya yang adakan pemuda mahasiswa IMM Sulsel, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Itu pelantikan di sana, saya diundang. Dia temanya tentang demokrasi versus Islam. Mantap ini. Di panelnya itu ketua HMI Sulsel dengan anggota DPR dari PAN, ya, anggota DPR sana. Saya dikeroyok sama mereka semua. Dan saya sampaikan jurus terakhir saya itu tadi. Jadi kumpulkan semua profesor yang pintar bikin hukum, bikin undang-undang seluruh dunia. Suruh mereka bikin hukum, tanding sama hukum Quran. Saya bacakan ayat tadi, nggak bisa dibandingkan.
Karena jangankan manusia perang dikumpulkan, seluruh manusia jin yang berkumpul untuk membuat satu surah semisal Quran, nggak bisa mereka bikin. Gitu. Tidak bisa mereka bikin. Nah gitu. Jadi, nah kaitan dengan tadi tafsir hermeneutika itu pemikiran Barat ya, yang dibungkus dengan baju Islam. Jadilah mereka mengatakan, jadilah muncul istilah itu. Saya dikatakan jilbab itu budaya orang Arab, ya, itu pakaian orang Arab, tidak wajib dan seterusnya, itu seperti itu. Karena harus mengikuti keadaan, ya, mengikuti keadaan. Padahal ketika sholat dia pakai mukena, itu kan aneh. Ya sudah, kalau memang jilbab itu budaya Arab, ya udah sholat Anda tidak usah pakai, itu kan budaya Arab. Kalau gitu sholat Anda pakai kerudung yang gantung-gantung saja itu. Kalau perlu nggak usah pakai itu. Kalau Anda mau sholat, ini kan aneh. Sholat pakai begitu, tidak sholat. Kalau sholat nggak pakai begitu, nah katanya tidak wajib dan seterusnya. Itu jadi itu seperti ini bukan pemikiran Islami. Sehingga itu bukan bagian dari mazhab Islam. Ya, itu bukan bagian dari mazhab Islam. Itu pemikiran kufur dan itu selalu kita doakan dalam sholat kita. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tuju kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalannya orang-orang yang Kau berikan nikmat. Siapa itu orang yang diberi nikmat? Kata para ulama, minan nabiyyin, wasiddiqin, wasyuhada, wassalihin. Jalannya orang yang diberi nikmat itu siapa? Para nabi. As-siddiqin, siapa itu siddiqin? Para sahabat. Wasyuhada, siapa itu syuhada? Orang-orang yang mati syahid. Wassalihin, siapa itu sholihin? Para ulama. Itu jalannya mereka, kita minta, ya Allah, tujui kami jalannya mereka. Dan ghairil maghdubi alaihim waladdallin, bukan jalannya orang yang Kau murkai. Siapa itu al-maghdubi alaihim dimurkai? Kata Imam Ibnu Katsir, an-nasara, al-yahudu, orang Yahudi, itu orang dimurkai. Waladdallin, dan jalannya orang tersesat. Siapa itu orang tersesat? Wan nasara, orang Nasrani. Nah sekarang umat manusia sebagian mengikuti pemikiran jalannya orang Yahudi Nasrani. Kenapa? Karena mereka ikuti sosialisme, yang mereka ikuti komunisme, yang mereka ikuti sekularisme, yang mereka ikuti kapitalisme, yang mereka ikuti liberalisme. Itu jalannya orang Yahudi, orang Nasrani. Kita nggak boleh ikut itu. Anak muda lebih parah lagi. Ustaz, kenapa? Teman saya itu syahid nggak, Ustaz? Kenapa dia? Teman saya mati di jalan lurus. Kok bisa? Dia balapan, jalannya kebetulan lurus, nggak bengkok. Nah itu nggak miring itu jalanan. Mati di kecelakaan di situ dia. Ya, dia mati di jalan lurus karena balapan liar. Ya, dia mati di jalan yang lurus, gitu kan? Karena balapan liar, tiba-tiba nabrak tiang listrik, mati dia di situ. Nah, jalannya lurus memang sih, karena jalan poros atas nih, lurus. Nggak ada kecuali dia mati di jalan bengkok atau mati di jalan belokan itu atau jalan tikungan. Nah, jalannya lurus. Gitu. Bukan yang itu nih maksudnya. Nah, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Berikutnya, karena sekularisme, kapitalisme saya bisa ditekan. Tapi kalau tidak ikuti nanti tertinggal dengan teknologi. Nah, harus dibedakan. Beda antara hadharah dengan madaniyah. Apa itu hadharah? Hadharah itu kalau terjemahannya peradaban. Beda peradaban dengan madaniyah. Kalau madaniyah itu teknologi, sains, itu madaniyah. Itu beda. Hadharah atau peradaban adalah majmu'an mafahim al-hayah. Sekumpulan pemahaman tentang kehidupan. Jadi kalau peradaban itu pemikiran. Dia tidak bersifat fisik. Dia sifatnya nilai, value, pemikiran, persepsi, pandangan hidup, jalan hidup. Nah, itu namanya peradaban. Nah, itu yang tidak boleh kita ambil dari barat maupun dari timur. Kalau barat kan kapitalisme, kalau timur sosialisme, komunis, kan gitu. Itu yang tidak boleh kita ambil dari mereka. Dan soal cara berpikir, penilaian baik buruk, mana sih makan minum yang benar, mana sih cara berpakaian yang benar, mana sih berbisnis yang benar, bagaimana sih berumah tangga yang benar, bagaimana sih apalagi cara mengangkat pemimpin yang benar, bagaimana sih cara mengurus negara yang benar, bagaimana sih menjalankan ekonomi yang benar. Itu beda antara sosialisme, Islam, kapitalisme, itu berbeda. Dan itu adalah jalan, itu adalah pandangan hidup. Nah, beda lagi dengan madaniyah. Madaniyah itu apa? Benda-benda fisik. Benda-benda fisik itu apa? Sains, teknologi. Itulah hasil dari, itulah orang menyebutnya iptek ya. Itu madaniyah. Nah, kalau iptek madaniyah itu benda-benda fisik yang kita gunakan sehari-hari, itu dua macam. Ada yang dipengaruhi oleh hadharah atau peradaban, ada yang bebas dari hadharah atau peradaban tertentu. Adapun yang dipengaruhi oleh hadharah atau peradaban, maka benda-benda itu tidak haram kita gunakan. Contoh, misalnya seperti lukisan, ya. Misalnya lukisan yang mengumbar aurat. Itu dari peradaban barat. Ya. Apalagi misalnya ya pakaian-pakaian khasnya mereka, orang-orang kafir.
Itu dari peradaban mereka. Termasuk misalnya gaun-gaun yang dipakai perempuan ke acara-acara pesta. Itu memang benda fisik, tapi dipengaruhi oleh hadharah. Sekarang mungkin sudah tidak ada begitu di negeri kita ya, kaum muslimin di Indonesia khususnya. Dulu masih waktu tahun-tahun 90-an itu, awal-awal 2000 masih banyak seperti itu. Ibu-ibu itu datang ke acara pesta perkawinan, bajunya belum selesai dijahit. Ya, belum selesai dijahit. Bolong sininya, jadi begitu pulang kuntilanak gitu. Karena bolong sininya. Gitu. Sobek sininya. Gitu. Kayak gitu-gitu. Itu kan benda fisik, tapi dipengaruhi oleh peradaban barat. Cara berpikir barat bahwa pakaian kayak gitu kan seksi, pakaian kayak gitu. Nah, itu cara berpikir barat. Itu contoh madaniyah, benda-benda yang tidak bisa kita haram kita gunakan, haram kita perjualbelikan, haram kita produksi dan seterusnya. Tapi ada benda-benda fisik yang sifatnya bebas dari peradaban. Seperti apa? Sosmed. Sosmed itu bebas dari peradaban. Hatta pun TikTok sekalipun. Karena orang TikTok itu kan aplikasi saja. Terserah Anda mau isi apa. Anda mau joget bisa, Anda mau baca Quran di TikTok juga bisa. Kan itu aplikasi biasa. Cuma memang kebanyakan orang pakai itu yang lip sync itu sama joget-joget gitu kan, kebanyakan. Tapi sebenarnya dari segi bendanya, hukum bendanya itu dia hukumnya al-aslu fil asya' al-ibah. Hukum bendanya itu halal karena itu bisa digunakan untuk apa saja. Kan begitu. Sama yang lain juga begitu, Facebook, Twitter sama saja. Instagram, YouTube itu bisa dipakai untuk berbuat maksiat, bisa dipakai untuk beramal soleh, kan bisa. Gitu. Sehingga benda seperti ini itu sifatnya hadharah, madaniyah atau benda fisik yang tidak dipengaruhi oleh peradaban tertentu. Maka mempelajari benda-benda seperti itu, sains teknologi, itu hukumnya bukan boleh ya. Kata Imam Al-Ghazali, hukumnya fardu kifayah. Kata Imam Ad-Dabahani, hukumnya fardu kifayah. Kenapa fardu kifayah? Karena itu menyangkut soal bagaimana melayani masyarakat. Dalam pandangan Islam, negara, khilafah itu wajib melayani masyarakat dengan semaksimal mungkin. Di antara bentuk pelayanannya adalah memudahkan mereka dengan berbagai macam fasilitas. Maka dalam pandangan Islam, fardu kifayah di tengah-tengah umat Islam itu ada ahli di berbagai bidang. Ada ahli kedokteran, ada ahli nuklir, ada ahli IT, ada ahli kimia, ada ahli macam-macam. Jadi teknologi sains itu harus kita kuasai memang. Dan dalam sejarahnya, umat Islam lah yang pertama kali mencetuskan sains dan teknologi itu. Ya. Di masa khilafah Abbasiyah, kita kenal nama-nama seperti Al-Khwarizmi, penemu angka 0. Karena orang barat tidak pernah mengenal angka 0 dulu. Ingat pelajaran matematika, angka Romawi, peradaban Romawi. Ingat matematika, angka Romawi ada nolnya? Tidak ada. Berapa nomor 10? X. Langsung nomor 1 gini, lidi. Tidak ada nolnya. Siapa yang menemukan 0? Al-Khwarizmi. Andai saja Al-Khwarizmi tidak menemukan 0, maka teorinya mengatakan semua digital kembali pada angka 0. Sekarang kita pakai alat digital, semuanya kembali ke angka 0, itu teori dasarnya. Yang menemukan angka 0 siapa? Al-Khwarizmi. Ada Ibnu Sina, ya, yang mencetuskan ilmu kedokteran pertama kali, dan sebagainya. Al-Jabbar, ya, banyak lagi, Al-Farabi. Ya, jadi bahkan sebelum Wright bersaudara dari Inggris membuat pesawat terbang pertama, konon katanya dulu itu umat Islam yang pertama membuat itu sebelum Wright bersaudara. Itu sejarahnya begitu. Jadi umat Islam ini tidak tabu dengan teknologi, bahkan kita yang pertama. Dan itu banyak dalam bukti-bukti sejarah menyebutkan itu, termasuk sejarawan barat seperti Will Durant itu menulis dalam the story dalam bukunya, saya lupa judulnya. Itu tentang sejarah khilafah. Dia tuliskan di situ. Bagaimana dulu pernah anak-anak muda Inggris, kerajaan Inggris minta tolong pada Khalifah Turki Utsmani agar anak-anak mereka itu dikirim ke Turki untuk belajar bagaimana cara membuat senjata. Bayangkan. Kalau sekarang mana mereka mau ajarkan kita senjata? Tidak mau. Dia bilang musuh saya, mana saya mau ajarkan. Bahkan jangan mau ajarkan, kita mau bikin pun kan dilarang sama mereka. Kita mau bikin nuklir dilarang. Jangan coba bikin nuklir ya. Karena mereka bilang gitu kan. Gitu. Dulu mereka tidak. Dulu mereka itu anak-anak Inggris dikirim ke Turki, diajarkan mereka di situ tentang cara membuat senjata. Jadi umat Islam pernah menguasai teknologi dulu. Ya, dan insya Allah ke depan itu bisa kita. Wallahu a'lam bishawab. Begitu. Ya, baik, syukran. Yang pertama, ada 4 hal yang menyebabkan maksiat. Ada 4 hal yang menjadi penyebab maksiat. Yang pertama adalah karena juhala, kebodohan. Maka solusinya, obat kebodohan adalah ngaji.
dakwah, belajar, ya, ngaji. Maka supaya terhindar dari maksiat kita wajib ngaji, wajib kita belajar agama, wajib kita talaqi, berguru kepada ulama. Yang pertama, ulama yang mana? Kata Imam Syafi'i ketika ditanya sama murid-muridnya, ya Imam Syafi'i, ulama siapa yang kami ikuti di akhir zaman? Kata beliau, ikutilah ulama yang dibenci oleh orang kafir dan munafik, dan jangan kau ikuti ulama yang disukai oleh orang kafir dan orang munafik. Kata Imam Ghazali, ulama itu ada dua, ada ulama dunia, ada ulama akhirat. Ulama dunia itu dia datang ke pintu penguasa dan dia diberi kepingan emas oleh penguasa dan ditunduk pada penguasa dan dia berfatwa untuk kepentingan penguasa. Namanya ulama salatin, ulamanya para penguasa. Ya, teman saya kerja di Kementerian Agama dan itu terkenal di kalangan mereka. Jadi ada ulama namanya ulama tawadu, tawarna duit. Jadi agama ini proyek bagi mereka, proyek radikalisme, datang uangnya itu segepok itu miliaran uangnya masuk ke ulama-ulama. Proyek radikalisme, proyek terorisme, proyek datang itu proyek itu, dan itu besar sekali anggarannya dari asing, dari Ascent Foundation, sama juga proyek liberalisme agama itu proyek semua. Ya, jadi itu besar anggarannya itu tadi. Nah, godaan uang itu luar biasa, ya, godaan dunia itu luar biasa dan kawan-kawan saya dan kawan-kawan saya juga sering mendapatkan godaan-godaan seperti itu. Ya, mau dibayar berapa? Tapi di saat mesti begini begitu. Intinya mesti mengikuti kepentingan penguasa, mesti mengikuti kepentingan barat, mesti menyebarluaskan paham barat dan sebagainya. Itu ada yang seperti itu. Kita tidak boleh mengikuti yang seperti itu. Itu yang pertama, penyebab maksiat karena kebodohan, obatnya adalah ngaji. Ngaji pada ulama yang lurus, bukan ulama yang, kan ada dua macam, ada ulama garis lurus, ada ulama garis fulus. Nah, jangan yang garis fulus ya, ulama garis fulus. Yang kedua, penyebab maksiat adalah karena hawa nafsu. Sudah tahu ini haram, tapi dia tetap melaksanakan, itu hawa nafsu. Apa itu hawa nafsu? Karena muyul, karena kecenderungan berbuat maksiat. Kenapa ada kecenderungan? Karena membiasakan berbuat maksiat. Ya, maka untuk melawan membiasakan itu mesti dengan azam, komitmen. Ya, fa idza azamta tawakkal Allah. Kalau engkau berazam, berkomitmen, bulatkan tekad, tawakkallah pada Allah. Lalu kemudian merubah kebiasaan maksiat menjadi kebiasaan taat. Itulah yang dalam bahasa hadis disebut hijrah. Al-muhajir man hajara minal khataaya wa dzunubih. Orang hijrah adalah orang yang meninggalkan segala kesalahan dan dosa-dosanya. Al-muhajir man hajara mimma nahyallahu anhu. Orang hijrah kata Nabi adalah orang yang meninggalkan segala apa yang dilarang oleh Allah kepadanya. Jadi dengan cara segera hijrah, meninggalkan kebiasaan maksiat menjadi kebiasaan taat. Dengan kebiasaan taat itu seorang mukmin terikat pada hukum syariah, di mana dia tidak mengerjakan satu perbuatan sebelum dia tahu apa hukum perbuatannya, agar dia terhindar dari kemaksiatan dan kemungkaran. Nah dan itu menjadi bi'ah dia, menjadi kebiasaan dia. Akhirnya berubah kebiasaan maksiatnya menjadi kebiasaan taat. Yang ketiga, penyebab maksiat adalah karena godaan syaitan. Syaitan dari mana? Al-Quran mengatakan, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Syaitan itu meniupkan kejahatan dalam dada-dada kalian. Minal jinnati wan nas. Syaitan itu dari bangsa jin dan dari bangsa manusia. Nah, maka untuk melawan godaan syaitan, caranya adalah dakwah. Maka kita harus ikut bersama-sama dalam kelompok dakwah, dalam gerakan dakwah. Ya, kita ikut bukan sekedar defensif. Kalau dalam pertandingan sepak bola, jangan defensif bertahan, tapi harus ofensif menyerang. Karena kalau kita berdakwah berarti kita sedang menyerang kemaksiatan. Tapi kalau kita ngaji aja terus, mengaji saja terus, nggak dakwah, nanti kita diserang terus sama kemaksiatan. Tapi kalau kita berdakwah, kita merubah kemungkaran, kita yang menyerang kemaksiatan itu. Ibaratnya ini apa? Tiki taka ya atau apa itu? Barcelona dong. Atau apa namanya itu? Kita menyerang lawan gitu, menyerang. Dakwah itu seperti itu. Dakwah itu seperti itu. Jadi apa istilahnya? Kita menyerang kemaksiatan. Kan seperti itu. Dakwah. Jadi dengan dakwah itu kita bergaul dengan para ulama, kita hidup bersama para ulama, kita bersahabat dengan mereka. Ya, kita tidak bergaul lagi dengan anak-anak yang nakal, kita tidak bergaul lagi sama teman-teman yang masih mabuk, masih teler, kita tidak bergaul lagi sama perempuan dengan bebas. Kita, karena teman gaul kita semuanya adalah orang-orang yang hidup dalam dunia dakwah. Nah, seperti itu. Sehingga godaan manusianya terhindar, insya Allah godaan syaitannya juga bisa terhindar. Ya, kalau godaan syaitan mungkin ada tambahan-tambahan yang lain yang mesti kita lakukan, misalnya sebelum tidur baca ayat kursi, ya, kemudian baca 3 qul, ya, kemudian zikir pagi petang, itu contoh menghindari godaan-godaan syaitan. Kalau lagi sholat, ya, berupaya untuk khusus sholat supaya terhindar dari godaan syaitan dan seterusnya. Itu contoh-contohnya. Ya. Muncul pikiran saya mau maksiat, segera istighfar dan seterusnya, itu menghindari godaan-godaan syaitan. Itu. Jadi dakwah, ya.
Yang terakhir, penyebab kemaksiatan adalah karena kehidupan kita sekuler, liberal, diterapkan sistem kufur dan tidak adanya penerapan syariah dengan tidak adanya sistem khilafah. Itulah bedanya kita dengan zaman sahabat, dengan tabi'in. Zaman tabi'in seperti zaman Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu hidup di masa khilafah. Lihat aurat tidak pernah. Sehingga Imam Syafi'i pernah tanya pada gurunya Imam Waqi, "Ya Imam Waqi, apa yang menyebabkan saya kalau saya mau murojaah ulang hafalan hadis saya, kadang saya lupa sanadnya atau apanya. Saya ingin mengulang dengan cepat." Kata Imam Waqi, "Coba ingat apa dosa yang pernah kamu lakukan?" Dia bilang, "Oh, saya ingat. Saya pernah lihat betis perempuan 1 kali." Cuma 1 kali lihat betis perempuan. Kenapa? Karena itu masa khilafah. Di masa khilafah semua perempuan nutup aurat, termasuk yang kafir. Wanita kafir di masa khilafah juga nutup aurat. Makanya kemarin SMK 2 Padang itu menyuruh semua siswanya nutup aurat. Dalam pandangan Islam itu tidak salah. Karena dalam Islam memang di masa Nabi, di masa sahabat, di masa khulafa ar-rasyidin, semua wanita itu muslim non muslim semua penutup aurat. Jadi laki-laki itu terjaga matanya dan perempuan terjaga kehormatannya. Ya, laki-laki terjaga matanya, perempuan terjaga kehormatannya. Lawrence, seorang wanita iparnya Tony Blair. Tahu Tony Blair? Mantan Perdana Menteri Inggris yang seangkatan dengan Bush Junior, George Bush Junior. Dia iparnya itu bernama Lawrence, perempuan. Dia masuk Islam dan setelah masuk Islam dia pakai jilbab dan dia mengatakan, "Saya begitu bersyukur, bergembira, begitu tentram hati saya setelah memeluk Islam karena Islam mengajarkan wanita untuk memakai jilbab dan dengan jilbab itu terjaga kehormatan saya. Dulu ketika saya masih Nasrani, masih Katolik, saya bangga dengan belahan dada saya. Sekarang saya bangga dengan keislaman saya, dengan jilbab." Jadi itu penyebab utamanya kenapa maksiat merajalela, karena sistem kufur, sistem Islam ditinggalkan, demokrasi diterapkan, khilafah dibuang. Itu maka solusinya kaum muslimin harus memperjuangkan kembali tegaknya syariah dan khilafah. Kalau itu terwujud, maka kehidupan ini Islami, mungkin kita tetap bermaksiat tapi tidak semasif sekarang dan peluangnya kecil, tidak seperti sekarang. Kalau sekarang maksiat baru kita habis, ya Allah ampuni saya, baru keluar masjid aurat lagi, naik motor astagfirullah. Harus begini, karena kalau tutup nabrak tiang listrik tadi, mati jalan lurus tadi tuh. Ya maka harus begini kan gitu. Jadi sekarang kita dikelilingi oleh maksiat. Ya, dikelilingi oleh maksiat. Wallahu a'lam. Jadi begitu, itulah 4 penyebabnya dan itulah 4 pula solusinya agar kita bisa menghilangkan, karena memang ini mustahil kita hilangkan, tapi setidaknya minimalisir maksiat itu terjadi. Dan namanya dosa itu semua orang mengerjakannya kecuali Nabi SAW. Ya, sahabat pun mengerjakan dosa. Ya, tidak ada yang maksum kecuali Nabi SAW. Ya, tetapi seorang berbuat dosa sekali 2 kali, hatta itu dosa besar sekalipun, asal dia tidak, kalau dosa besar tidak diulangi, kalau dosa kecil diulangi berapa kali tidak masalah. Ya, tapi kalau dosa besar hanya sekali terjadi, itu tidak merusak derajatnya di sisi Allah Ta'ala. Dia masih dianggap sebagai hamba yang takwa, asal dia segera taubat dan nasuha. Ada segera ditaubat. Karena sahabat pun begitu. Kalau kita baca riwayat hadis banyak sekali menyebutkan beberapa sahabat pernah berbuat maksiat secara pribadi, dosa-dosa kecil dan sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. Demikian dari saya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.